closingnya itu di harga 4.320 teman-teman. Hal ini sangat wajar ya teman-teman, karena memang asing ini banyak sekali masuk ke saham BBRI. Hai, kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate dari analisis saham akhir pekan ya teman-teman. Nah, berikut adalah analisis atau ekonomi update terlebih dahulu. Nah, kita lihat dari berita untuk mancanegara sendiri, yaitu terkait dengan klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat, yaitu sebesar 293.000. Nah, hal ini adalah pertama kalinya untuk pengangguran di bawah angka 300.000 selama 19 bulan terakhir ya teman-teman. Nah, kondisi ini dikarenakan adanya lambatnya pertumbuhan lapangan kerja baru ya dibandingkan dengan permintaan pekerjaan di Amerika Serikat sendiri. Nah, kemudian kita update dari dalam negeri sendiri, yaitu terkait dengan emiten CTRA, yaitu berencana membangun 4 mall baru ya teman-teman. Di sini untuk 4 mall baru ini, jika terrealisasikan proyek ini, yaitu akan totalnya yang dimiliki oleh CTRA itu sebesar 9 mall jika proyek ini rampung ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pusat perbelanjaan sendiri, yaitu menghasilkan pendapatan berulang atau recurring income untuk CTRA sendiri, yaitu sekitar 23% teman-teman. Nah, ini masuk ke dalam pendapatan CTRA. Kemudian untuk update lainnya, yaitu terkait dengan sektor konstruksi ya teman-teman, yaitu dari emiten Waskita sendiri. Nah, Waskita sendiri yaitu saat ini sedang fokus mendapatkan kontrak baru dari luar negeri teman-teman. Nah, hal baru-baru ini juga untuk emiten Waskita telah sepakat dengan pemerintah Turki teman-teman. Jadi untuk Waskita sendiri bisa berpartisipasi dalam proyek di negara Turki sendiri. Nah, kemudian untuk radar saham selanjutnya, yaitu kita lihat dari analisis teknikal. Pertama kita akan membahas dari IHSG sendiri ya teman-teman. Untuk update perdagangan hari ini, IHSG yaitu ditutup melemah sebesar 0,11% teman-teman. Hal ini wajar karena memang terkoreksi normal ya teman-teman, karena beberapa hari sudah cukup naiknya cukup signifikan teman-teman. Dari tanggal 30 September sendiri yaitu sudah naik, dan minggu-minggu ini itu sudah cukup tinggi juga ya teman-teman untuk IHSG sendiri. Nah, untuk resisten IHSG sendiri yaitu berada di angka 6.675 teman-teman. Nah, ini untuk resistennya teman-teman. Jadi psikologis 6.600 inilah menjadi resistennya. Kemudian untuk koreksi normalnya itu ada di mana? Untuk IHSG sendiri yaitu koreksi normalnya itu ada di harga atau di angka 6476 ya teman-teman, atau di 6.400-an ya teman-teman, itu di sekitar sini teman-teman. Nah, ini untuk IHSG sendiri teman-teman. Nah, kita lihat dari emiten-emiten yang masih potensial untuk kita bahas teman-teman. Ya, kita cek untuk emiten pertama, yaitu kita lihat dari saham BBRI teman-teman. Nah, untuk saham BBRI sendiri, nah ini sudah dibahas dari beberapa minggu lalu ya teman-teman. Untuk emiten BBRI ini sekarang untuk harga hari ini ditutup menguat, yaitu sebesar 1,6% teman-teman. Nah, itu closingnya itu di harga 4.320 teman-teman. Hal ini sangat wajar ya teman-teman, karena memang asing ini banyak sekali masuk ke saham BBRI dan mengkoleksi nanti sampai dengan awal tahun ya teman-teman, karena memang adanya fenomena window dressing dan January effect teman-teman. Nah, kemudian saat ini seperti apa yang investor harus lakukan untuk saham BBRI sendiri? Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman dari untuk resistennya, yaitu memang resisten 4.200 ini sudah tercapai ya teman-teman di area sini, dan ini adalah menjadi supportnya teman-teman untuk saham BBRI sendiri. Nah, ini support dari saham BBRI itu sekitar 4.200 teman-teman. Jika memang teman-teman belum punya, boleh menunggu koreksi normal di angka 4200 ya teman-teman. Nah, ini untuk
supportnya teman-teman. Kemudian untuk resistennya ada di mana teman-teman? Nah, resistennya itu ada di angka 4603 ya teman-teman. Ini menjadi target price berikutnya teman-teman dari saham Bank BBRI. Kemudian untuk saham selanjutnya yaitu ada saham Arto ya teman-teman. Nah, kita lihat dari saham Arto sendiri saat ini yaitu perdagangan 2 hari terakhir memang ini mengalami kenaikan ya dari sisi volume teman-teman, didukung juga dengan stokastik dan RSI ini yang memang mengalami bullish ya teman-teman. Nah, hal ini bisa dilihat teman-teman. Di sini memang untuk Arto sendiri sudah terkoreksi cukup tajam juga ya teman-teman. Namun di sini mengalami supportnya kuat di sini yaitu di rentan harga 12.500 sampai 13.000 ya teman-teman. Nah, disinilah yang memang menjadi supportnya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum punya untuk Arto, ini boleh dikoleksi teman-teman untuk saham Arto. Dan kemudian untuk resistennya itu ada di mana? Nah, resisten dari saham Arto sendiri atau emiten Arto itu berada di harga 16.800 ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk resisten pertamanya teman-teman. Dan untuk resisten keduanya itu ada di mana? Secara teknikal kita lihat dari harganya itu ada di 19.050 teman-teman. Nah, ini sebagai resisten berikutnya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin membeli, boleh beli untuk menunggu koreksiannya atau beli pada saat keluar dari breaknya itu di harga 13.200 teman-teman. Nah, ini bisa beli di sekitar 13.200. Emiten selanjutnya yaitu ada MDKA teman-teman ya. Nah, lihat di sini untuk emiten MDKA kita bisa melihat. Nah, MDKA sendiri pada hari ini ditutup menguat yaitu sebesar 5,2% ya teman-teman. Hal ini dilihat dari volume yang cukup tinggi juga, namun mengalami penurunan ya pada sesi 2-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa waspada juga untuk MDKA ini. Nah, untuk supportnya ada di mana teman-teman? Supportnya itu ada di 3060 ya, di sini di area sini teman-teman untuk MDKA sendiri. Nah, jika teman-teman memang belum punya untuk MDKA, teman-teman bisa beli saat koreksi di harga 3060 atau memang bisa mencicil jual ya, atau mencicil belinya. Jika memang sudah punya boleh mencicil jual. Kalau memang belum punya boleh mencicil beli di 3060 untuk MDKA ini. Dan MDKA ini sentimen saat ini masih kuat yaitu terkait dengan sentimen dari komoditas sendiri yang memang sudah menguat cukup baik ya, cukup tinggi juga teman-teman, dan maka akan berdampak ke saham-saham untuk komoditas yaitu salah satunya MDKA. Kemudian untuk saham selanjutnya yaitu ada saham Tebik ya teman-teman. Kita lihat dari saham Tebik sendiri ini masih cukup potensial teman-teman, karena memang beberapa news dari Tebik sendiri terkait dengan sektor telekomunikasi ini cukup baik juga. Nah, kita lihat dari Tebik di sini untuk volumenya memang masih belum terlihat bagus ya teman-teman. Namun kita lihat dari pergerakan untuk RSI dan stokastiknya di sini mengalami naikan ya teman-teman, dan ini golden cross dari stokastik dan RSI-nya teman-teman. Kita bisa lihat di bawah sini dan lihat untuk Tebik sendiri yaitu supportnya berada di sekitar 2860 ya teman-teman. Ini ada di area sini, dan untuk resisten pertamanya itu ada di harga 3180 untuk resisten pertama, dan resisten keduanya ada di harga 3260. Nah, ini di sekitar area sini ya teman-teman. Jadi bisa untuk dicermati untuk saham Tebik sendiri.